Satu tantangan besar kan adalah integrasi data antar fasilitas kesehatan dari baik negeri maupun swasta begitu ya. Yang saya mau tanyakan apa sih strategi Kemenkes begitu ya dalam memastikan integrasi data lintas platform agar pelayanan dari kesehatan tuh lebih holistik begitu. Ya, jadi tadi bicara mengenai tantangan, tentunya ada hal-hal yang perlu kita lakukan ya, lebih intens. Pertama tentunya tadi saya sebut mengenai infrastruktur konektivitas ya. Ada beberapa daerah termasuk vaskes kita yang masih belum ada internet, bahkan ada yang masih belum punya listrik walaupun jumlahnya kecil. Dan kemudian berikutnya lagi SDM, baik SDM nakesnya maupun juga SDM masyarakat yang pengguna teknologi tadi. Nah, beberapa langkah yang kita lakukan tentunya secara kontinu kita melakukan berbagai macam inisiatif, bahkan menggerakkan asosiasi bahkan daerah gitu ya, untuk memastikan berbagai tantangan tadi bisa diperbaiki. Dan juga hal-hal yang paling penting lagi adalah terkait dengan perlindungan data pribadi gitu ya. Dan hal-hal lain yang kita lakukan dengan misalnya melakukan kolaborasi. Baik pada waktu COVID kan kita sukses karena juga salah satu pentingnya adalah kolaborasi. Oke, baik. Artinya itu juga Kementerian Kesehatan juga menjawab begitu ya bahwa memang dengan masifnya digitalisasi ini memang tentu saja akan muncul kekhawatiran begitu ya soal keamanan data, apalagi kita semua lagi berada di tengah ancaman maraknya dari ancaman-ancaman cyber. Begitu ya, Pak? Betul, betul. Itu juga hal-hal yang penting yang menjadi isu terkini gitu ya, apalagi dengan maraknya AI, tentunya kan AI ini butuh data ya, data yang berkualitas. Nah, dipastikan datanya juga nggak keluar, tetapi tetap bisa dimaksimalkan pemanfaatannya untuk peningkatan layanan kesehatan. Oke, baik. Pak Setiaji, kan kita lihat masih banyak nih ya fasilitas kesehatan yang memang berjalan sendiri-sendiri begitu. Bagaimana tantangan integrasi data antar rumah sakit, puskesmas, hingga klinik swasta begitu ya dalam sistem kesehatan digital nasional? Iya, jadi berdasarkan pengalaman kami pada waktu penanganan COVID, di mana kan kunci pentingnya adalah mengintegrasikan data-data penanganan COVID. Nah, itu yang kita lanjutkan dengan yang kita sebut namanya Satu Sehat. Jadi kita siapkan platform. Kunci sukses untuk integrasi itu kan terkait dengan adanya platform, kemudian juga standar untuk pertukaran data, termasuk variabel dan lain sebagainya. Nah, saat ini kurang lebih sudah 40.000 vaskes yang terintegrasi dengan Satu Sehat, dan kemudian masyarakat Indonesia bisa mengakses datanya melalui aplikasi Satu Sehat Mobile yang dulu dikenal dengan Peduli Lindungi. Dan kemudian strategi berikutnya adalah bagaimana nih memastikan vaskes-vaskes yang sudah terkoneksi mengirim data secara rutin, karena data ini adalah milik masyarakat gitu ya, sehingga mereka berhak untuk mengakses data-data yang ada di dalam layanan kesehatan tadi. Oke, kalau misalkan kita berbicara soal RPJMN ya, sekarang itu kan masih berlaku dari 2020 hingga 2024 dan berlaku berlanjut di periode sekarang begitu ya. Tapi kalau bicara soal roadmap 5 tahun DTO begitu ya, untuk menjawab semua tantangan ini, Pak Setiaji, tentu kan dibutuhkan juga nih arah dan juga rencana jangka panjang. Apakah DTO ini memiliki roadmap khusus ke depan terkait pengembangan teknologi medis di sistem digital? Betul sekali. Jadi tahap pertama itu kan kita benar-benar ke arah yang integrasi, terus kemudian ada platform, dan kemudian menggerakkan ekosistem. Nah, kemudian di blueprint kita yang kedua, kita lebih dalam lagi untuk memastikan pemanfaatan datanya gitu ya, baik untuk nanti AI, untuk pendukung kebijakan, termasuk meningkatkan treatment kita ya, diagnosis dan pengobatan. Nah, satu lagi tentunya meningkatkan dari sisi SDM, baik SDM nakes maupun juga SDM yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah menggerakkan ekosistem tadi, karena kan ekosistem startup dan sebagainya di health tech ini cukup banyak ya. Nah, itu juga bagian penting dari yang kita lakukan. Termasuk satu lagi adalah bagaimana kita mulai mengintegrasikan data-data yang non-sektor kesehatan. Karena penyakit ini kan timbul juga dari pengaruh yang lain seperti lingkungan, hewan dan tanaman dan lain sebagainya. Baik, artinya memang dari ini semua fokus utama ini masih diharapkan akan sejalan begitu ya. Dari rencana strategis Kemenkes yang memang sudah ada. Baik, menarik sekali Pak Setiaji. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal kolaborasi dan juga inovator lokal begitu ya. Ini kan ekosistem digital nggak bisa dibangun sendirian. Betul sekali.
bagaimana mendorong kolaborasi antara pemerintah sektor swasta, terus juga startup dalam membangun ekosistem kesehatan digital yang inklusif. Ya, jadi memang kuncinya itu adalah bagaimana kita menggerakkan berbagai macam ekosistem dan open gitu ya. Makanya pertama kita buatkan platform dan satu lagi kita juga punya sandbox. Ya. Sandbox. Ada 3 sandbox, satu yang regulatory, di mana sandbox yang sudah jalan itu kan di fintech. Nah, kita mengcopy apa yang dilakukan di sektor keuangan dengan membuat sebuah sandbox juga di sektor kesehatan. Sudah jalan untuk 6 cluster ya, salah satunya telemedicine, terus kemudian wearable device ya, dan kemudian juga yang lain seperti misalnya wellness dan lain sebagainya. Nah, ini untuk memastikan ekosistemnya tumbuh, tetapi tetap comply dan memastikan mereka juga concern terhadap privasi dan juga safety ya. Agar supaya masyarakat Indonesia tetap terjaga kualitas kesehatannya. Baik, kalau misalnya kita berbicara soal peran big data begitu ya, dan prediksi dari krisis kesehatan begitu. Big data kan kita jadi andalan banyak negara juga ya dalam mencegah pandemi dan juga memetakan krisis lebih awal. Sebenarnya peran big data begitu ya dan analitik prediktif dalam mendukung kebijakan kesehatan publik di Indonesia seperti apa, Pak? Ya, ini tentunya sangat-sangat penting sekali bagaimana kita bisa memaksimalkan. Makanya di tahap pertama itu kita memastikan data-data kesehatan itu bisa kita kumpulkan dan kemudian baru masuk ke tahap berikutnya, memanfaatkannya ya. Salah satunya adalah big data, baik untuk prediction, early warning system, dan lain sebagainya. Nah, beberapa hal yang sudah kita lakukan, salah satunya kerjasama juga dengan kementerian yang lain, ya, dengan BMKG, dan juga inisiatif yang dilakukan adalah membuat prediksi untuk malaria. Ya, saat ini kan musim kita ini ya, hujan dan lain sebagainya, ini sangat-sangat dinamis sekali gitu ya. Nah, dengan adanya data yang real time, kemudian kita bisa bikin prediction, salah satunya untuk malaria, sehingga kita bisa tahu dalam kurun waktu sebulan daerah-daerah mana saja ya yang akan berdampak adanya pertumbuhan malaria tadi. Nah, dan juga hal-hal yang lain, misalnya untuk penanganan kanker ya berbasis genomik dan lain sebagainya, bahkan bisa memprediksi puluhan tahun ke depan gitu ya, sehingga kita bisa mengantisipasi apabila terjadi gangguan kesehatan di kedepannya. Menarik. Untuk genomik sendiri apa sih tantangannya, Pak? Ya, jadi genomik ini tentunya tantangannya pertama tentunya butuh SDM ya, bioinformatics yang sangat terbatas. Juga murah dong. Ya, dan saat ini cenderung semakin menurun karena peningkatan jumlah infrastruktur yang saat ini semakin murah gitu ya. Dan tentunya tantangannya adalah butuh infrastruktur besar dan kemudian butuh sampel yang juga cukup besar dan tentunya juga bagaimana mengamankan data-data ini. Dan berikutnya lagi adalah kita fokus ke arah yang mana, apakah ke arah untuk yang misalnya untuk penanganan kanker, terus kemudian stroke dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita sudah punya beberapa hub ya untuk concern bagaimana memastikan misalnya pengobatan bisa lebih baik lagi, termasuk lebih prediksi terhadap individu masing-masing orang tadi. Lebih presisi terhadap hasilnya dan juga harganya juga terjangkau. Ya, harganya ke depannya tentunya kita harapkan obat-obatan yang dikonsumsi oleh masyarakat pun juga jadi lebih efektif. Baik, sebagai penutup Pak Setiaji, kami juga ingin tahu pandangan Anda ke depan begitu ya. Apa harapan terbesar Anda begitu terhadap transformasi digital sistem kesehatan Indonesia ke depan? Ya, seperti tadi saya sebutkan bahwa ke depan ini kan akan semakin terkoneksi, akan semakin personal, dan kemudian datanya juga bisa dimanfaatkan, termasuk preventif gitu ya. Jadi kita berharap kepada seluruh ekosistem kesehatan di Indonesia, tentunya kita harus sama-sama memastikan bisa menstandarkan, kemudian juga bisa bersama-sama mengembangkan ekosistemnya di fasilitasnya masing-masing, karena kunci sukses ini adalah komitmen bersama dan kemudian sama-sama untuk menuju patient-centric. Oke, baik.